Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala ta'ala fil hadisil qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qom fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Wahai hamba-hambaku, andai bahwa orang terdahulu kamu, terkemudian kamu, manusia dan jinnya, yaitu berdiri mereka pada satu lapangan, lalu memohon meminta mereka kepadaku, lalu kuberikan tiap-tiap orang akan permintaannya, mana qasadzalika, niscaya tidak mengurangi oleh yang demikian itu, mimma indi, dari apa yang ada di sisiku, illa, melainkan kama yanqusul mihyatu, seperti mengurangi oleh jarum jahit, idza udhilal bakhra, apabila dimasukkan ke laut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya dia itu adalah amal-amal kamu. Uksihalakum, aku mencatat amal itu bagimu. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku sempurnakan kalian akan amalan itu. Faman wajada khairan, maka barang siapa mendapati ia akan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah memuji ia akan Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati ia akan selain yang demikian itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali mencela ia kecuali dirinya sendiri. Qala Sa'id, berkata Imam Sa'id Al-Khawlani, karena Abu Idris Al-Khawlani adalah Imam Abu Idris Al-Khawlani, idza haddasa bihadzal hadis, apabila beliau meriwayatkan dengan hadis ini, jasa ala rukbatayhi, maka beliau berlutut atas dua lututnya. Wallahu a'lam. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan dalil naqli tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri itu kaya raya. Artinya kaya raya itu tidak butuh kepada yang lainnya. Justru yang lainnya lah yang butuh kepada Allah. Sehingga seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Dalil kita banyak berbicara tentang qiyamuhu binafsihi.
Allah itu kaya raya, tidak butuh, tapi kitalah sejatinya yang butuh kepada Allah. Ya ibadi, kata Allah, duhai hambaku, kita diajak bicara oleh Allah dengan panggilan yang paling mulianya, panggilan hambanya. Apa kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qom fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udhilal bahr. Kata Allah, andai sekiranya orang sejak zaman Nabi Adam, zaman dahulu kala, sampai umat akhir zaman menjelang kiamat, baik itu manusia maupun jin, semuanya kumpul di satu lapangan kumpul. Fasa'aluni, masing-masing meminta kepada Allah dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang minta uang karena cicilan, ada yang minta jabatan, ada yang minta keluarga, ada yang minta keturunan, ada yang minta rumah, ada yang minta motor, ada yang minta mobil, macam-macam. Begitu mintanya, semua pada minta sama Allah, semuanya apa yang ada di pikirannya pada minta sama Allah. Kata Allah, fa'ataitu kulla wahid mas'alatah, lalu ku penuhi. Minta A dikasih, minta B dikasih, muanya dipenuhi. Andai dipenuhi nih, muanya yang diminta. Kata Allah, ma naqasa dzalik, itu semua enggak ngurangin perbendaharaan rezeki yang ada di tangan Allah. Itu enggak mengurangi perbendaharaan rezeki yang ada di sisi Allah. Enggak. Kalau mau dikata kurang, kayak kurangnya air laut ditimba pakai jarum jahit sekali. Tahu jarum jahit enggak? Tahu jarum jahit enggak? Bolong enggak? Hah? Jarum jahit bolong enggak? Dicelupin tuh di laut. Pertanyaannya, sisanya seberapa? Sisanya seberapa? Hah? Sisanya seberapa? Selaut. Jadi kagak berkurang, kagak. Itu saking kayanya Allah. Allah itu kaya. Jadi jangan takut. Gua malu kalau minta sama Allah. Kemarin minta motor udah dikasih. Kalau sekarang minta lagi gua kagak enak. Aduh, dia kagak paham. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Minta apa aja silakan nama Allah, sebab Allah itu al-ghaniyul mutlak, yang maha kaya, yang absolut. Kalau kita kaya hanya relatif. Ada orang punya kontrakan 2, kaya dia, punya kontrakan 2 pintu, tapi ditanya sama dia, pengen gak 3 pintu? Masih susah mananya, masih butuh. Yang punya 10 pintu tanya, pengen 20 enggak? Begitu. Yang punya motor 2, pengen 3 enggak? Semuanya begitu. Itu memang sifat dasar manusia, iftiqar, butuh sama Allah. Maka kita jangan sungkan-sungkan untuk ngemis minta sama Tuhan yang kaya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad.
minta sama Allah, jangan takut, gantungin nama Allah apa aja, gantungin. Minta aja sama Allah, jangan sungkan, jangan malas kita doa. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain ibadah doa, merintih sama Allah. Sebab di dalam doa ada kesadaran betapa diri butuh, betapa Tuhan kaya raya. Di dalam doa ada kesadaran betapa diri lemah dan Tuhan maha kuat. Di dalam doa ada kesadaran bahwa diri ini tak berdaya dan Tuhan maha kuasa segalanya. Ini penting. Jangan kita enggak doa sama Allah. Doa, minta sama Allah. Jangan tidak minta. Jangan kesusahan kita disebar kemana-mana, didongeng-dongengin. Lapar gua, ya Allah, ke warteg kalau pengen kenyang, warteg. Begitu. Nggak usah. Begitu. Kita ngeluhnya sama Allah, Allah kaya raya. Iblis yang paling bengalnya makhluk Allah, disuruh sujud sama Adam gak mau. Masih dia yakin iblis. Minta sama Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, oke dah saya neraka, tapi jangan sendiri Tuhan. Paling enggak dari rawa simpro ada yang nyangkut dah. Begitu. Saya pengen goda manusia. Begitu bahasa gampang. Pengen menggoda manusia. Rabbi anzirni, Tuhan kasih kesempatan saya untuk menggoda manusia ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Kasih saya kesempatan. Apa jawab Allah? Qala innaka minal mundorin. Ya, ku penuhi permintaan. Iblis yang paling bengalnya aja ngerti bahwa Allah itu kaya raya, masih minta pakai Robbi. Masa kita punya mulut ngaku punya Tuhan kaya raya, malas banget untuk doa minta sama Allah, yang ada ngeluh mulu. Begitu nangis ya Allah. Allah tangisi, nggak ada yang namanya gembok yang nggak ada kuncinya, nggak ada. Di mana ada gembok pasti ada kuncinya. Di mana ada kesulitan mesti ada solusinya. Solusinya sadar betapa kita butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh. Allah itu tidak butuh. Kita mau ibadah ya silakan, kita nggak mau ibadah ya silakan, terserah. Allah orang kaya raya. Begitu. Toh kita ibadah yang masuk surga kita nggak ibadah yang nggak masuk surga juga bukan Allah, kita juga. Ini namanya Al-Ghaniyyu. Allah itu kaya raya. Kaya raya. Maka saudara, bila kita bingung jalanin hidup, rasanya penyakit ini udah berobat kemana, tukang obat kagak sembuh-sembuh juga, ngadep sama Allah di sejadah, tangis itu Allah, baca asmanya, ya Ghaniyyu ya Mughni, aghnini anid dawa bihaqi ismikal ghani. Tuhan yang kaya raya, berikan saya kekayaan, kecukupan daripada berobat ke sana kemari, kau sembuhin. Begitu saudara ulama-ulama soleh tempo dulu. Jadi kita ngadep sama Allah, jangan nggak ngadep, minta sama Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh optimis, jangan pesimis.
berat ini mah berat ya, pesimis. Perang dulu, doa sama Allah, sebab Allah tidak bakal ijabah dari orang yang berdoa berangkat dari hati yang pesimis kepada Allah. Husnudzan, iblis saja yang bengal sama Allah, ibadah nggak mau, diijabah permintaannya. Masa kita yang ibadah, yang tahu ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa. Emang Allah kagak tahu kalau gua sulit? Allah tahu, tapi lu diperintahkan berdoa karena lu punya mulut untuk menyatakan sesuatu. Begitu. Nggak bisa, harus diekspresikan untuk menyatakan sesuatu. Perlu kita doa, dan doa itu dapat ganjaran. Ud'uni, perintah Allah untuk doa. Maka berdoa menjalankan perintah Allah. Jangan berdoa karena butuh, rada repot. Berdoa mah karena jalanin perintah. Makin banyak doa, makin tinggi pengabdian kepada Allah. Jangan doa karena butuh. Kalau begitu Tuhan disamakan nama dokter. Ada masalah baru nyari Tuhan. Tenang-tenang saja Tuhan hilang. Ini kurang rapi. Allah itu kaya raya. Siapa yang minta sama Allah dikasih. Dikasih. Cuman kita harus paham pengijabahan Allah dari apa yang kita minta. Begitu, ada kalanya sesuai dengan yang kita minta. Ada kalanya dihindarkan daripada musibah yang bakal menimpa. Ada kalanya disimpan di akhirat, karena kita di akhirat miskin ganjaran dan miskin papa di akhirat. Ini kita jangan enggak. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sifatnya qiyamu binafsihi, nyuruh sama kita, minta, dan andai ngasih kita segalanya, Tuhan nggak jadi miskin, enggak. Minta, jangan nggak minta. Mau pagi, mau siang, mau malam, minta mau, minta, begitu, minta, begitu. Adakah minta dengan pakai kuikon? Ya ada. Pakai solawat, itu cepat nembusnya. Doa, jangan nggak pakai solawat, baca. Tangis ya Allah. Nggak ada permintaan nama Allah yang nggak diberi, nggak ada. Cuman kadang kita nggak sadar. Dulu banyak yang di ngaji ini dulu minta, ya Rab, moga-moga Prabowo jadi. Jadi ijabahnya 5 tahun berikutnya sama Allah, kan bisa jadi, ya kan? Kan minta juga ini pada begitu, ya kan, gantian, ada macam-macam, kan bisa jadi, bener nggak? Lah Allah ijabah. Orang kita aja kalau Allah minta entar-entar, begitu. Kalau kita minta sama Allah pengennya entar-entar apa buru-buru? Kalau kita minta sama Allah pengennya dikasihnya entar-entar apa buru-buru? Buru-buru. Tapi kalau Allah panggil kita lewat muadzinnya minta hayya 'alas shalah, itu kira-kira pengennya buru-buru apa entar-entar? Iya, kalau entar-entar ya jangan salahin, kan impas. Emang kita juga tukang entar-entar, ya kan? Nah, kalau Allah kasih entar ya sabar. Jangan-jangan ini pengijabahan doa saudara nangis-nangis baru turun, kan proses. Itu begitu saudara. Oleh karena itu jangan tidak minta sama Allah, minta. Kita sebagai hamba nggak berdaya. Kita sebagai hamba hari esok aja kita kagak ngerti. Betapa Imam Haddad, wali gedenya wali, masih minta tuh diratib, ya dal jalali wal ikram mitna ala din Islam.
matiin aneh dalam Islam ya Rob. Itu wali yang sholat dari umur 8 tahun udah 100 rakaat masih minta mati membawa iman Islam. Lah kita nggak minta itu, kebangetan. Nikmat ini banyak. Jadi berdoa sama Allah, berdoa. Jangan nggak berdoa. Berdoa lewat jalur tercepat. Begitu jalur tercepat. Begitu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bilangin hadis qudsi. Allah bilangin orang dulu, orang terkemudian, andai doa kumpul semuanya minta apa aja dikasih, enggak berkurang. Enggak. Jadi jangan takut. Saya kayaknya udah banyak banget dikasih sama Allah, rasanya malu minta. Jangan, minta aja. Jangan malu sama Allah. Tidak ada malu pada minta sama Allah. Yang malu minta manusia, malu. Minta sama Allah, Allah demen. Kata Imam Syafi'i dalam senandungnya, la tas alanna bunai ya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaghdabu. Jangan banyak minta sama manusia, tapi mintalah sama Tuhan yang pintu kebaikannya tidak pernah ditutup. Allah marah bila kita tidak minta. Beda sama manusia, kalau sering-seringan minta marah-marah. Begitu. Maka kita minta sama Allah, jangan sungkan, minta. Nabi Sulaiman aja minta. Apa ya minta? Boleh. Mau mintanya jalur Abu Nawas, boleh juga. Begitu. Abu Nawas kalau minta pakai melintir-melintir doanya. Minta juga sebetulnya. Tuhan, saya pengen nyantuni yatim Tuhan 5 juta. Pengen nyantuni yatim 5 juta. Saya punya butuh juga 5 juta. Jadi 10 juta Tuhan. Begitu, saya butuh duit 10 juta. Yang 5 juta buat yatim saya bagi semua Tuhan. Tapi takut di saya bohong, takut ingkar, takut saya nyelewengin tuh yang 5 juta. Engkau sajalah yang bagi yang 5 juta. Pokoknya yang 5 juta buat saya aja. Emang dia butuhnya 5 juta? Pakai diputer-puter yatim segala macam sama dia. Begitu. Itu Abu Nawas ya. Akalnya emang begitu. Di saya dia. Begitu. Waktu dia mau nikah nggak laku, ngelamar cewek ini ditolak, ngelawar cewek ini ditolak. Jadi dia nangis juga, ya Rabb. Saya sih nggak apa-apa masalah saya nggak laku ya Rabb. Tapi tolonglah ya Rabb, ibu saya tuh tolong kasih sih bantu dia. Perempuan nggak usah yang muluk-muluk Tuhan, yang penting cantik, kaya, soleha Tuhan. Buat mantunya ibu saya, ya anaknya dia doang. Begitu, ya siapa lagi? Saking doa diri nggak manjur, pakai ibunya lagi dijual. Abu Nawas, ya silakan aja. Yang penting minta sama Allah. Jangan kagak minta, jangan minta apa aja. Minta sama Allah, minta, ketuk terus pintu kemurahan Allah. Jangan enggak. Tapi saya udah doa belum dikasih-kasih. Apa enggak ini Tuhan enggak dengar? Bukan. Jangan sampai salah persepsi tentang Allah. Bisa jadi belum dikasih itu karena Allah tuh pengen lebih kita dalam lagi mintanya. Karena Tuhan asik dengar suara kita. Bandingannya kita makan di kampung kecil Senayan. Emang ada? Oh ada. Kita lagi makan di restoran. Ada datang pengamen. Lagunya ya Allah kayak kaleng ngerombeng. Metik gitar tuh agak sama notnya sama lagu. Gunjrang ganjreng, kagak enak banget. Kira-kira entar apa buru-buru dikasihnya?
Saya mau tanya, entar-entar apa buru-buru? Ya, buru-buru. Biar apa? Biar pergi. Oh iya, biar pergi. Buru-buru dikasih. Tuh saking demennya apa saking gedeknya? Tuh buru-buru tuh belum tentu demen. Datang lagi sejam lagi. Orang amin. Mana lagunya Bang Haji Roma lagi? Metik gitarnya pas, suaranya mirip banget. Kira-kira ketika dia nyanyi, kita kasih buru-buru apa entar-entar? Kenapa entar-entar? Enak. Allah bisa begitu. Begitu kita malam doa belum dikasih, Allah asik sama kita, pasti dikasih banyak. Tuhan, sabar. Udah minta aja, jangan nggak minta. Minta aja sama Allah, jangan pakai pura-pura, minta aja. Begitu, minta aja. Nah, maka doa ini jalanin perintah Allah. Ada ganjaran, ada. Makin banyak doa, makin banyak pundi-pundi pahala yang diraih. Urusan dikasih terserah Allah. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan. Begitu. Kita bisanya ikhtiar. Begitu. Semua juga doa. Nih, kita nih sekarang nih. Kira-kira yang nyalon presiden ada berapa? Hah? Ada 3. Pertama Pak Anies sama Pak Muhaimin. Kedua Pak Prabowo sama Gibran. 3 siapa? Ganjar sama Mahfud. Kira-kira tuh Ganjar tuh doa enggak sama Allah? Doa enggak? Doa. Ganjar doa. Minta apa kira-kira? Minta apa? Menang tuh minta apa? Minta apa? Jadi presiden. Doa nggak kira-kira Ganjar? Doa. Kira-kira doanya sungguh-sungguh apa main-main? Sungguh-sungguh. Pengen jadi apa? Pengen jadi presiden. Kira-kira Pak Anies doa nggak kira-kira? Doa. Pengen apa? Pengen jadi presiden. Sungguh-sungguh apa main-main? Sungguh-sungguh. Kira-kira Pak Prabowo doa enggak? Doa. Sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh. 3 doa. Maka presidennya ada 3. Ada 3, ada 1. Hah? Terserah Allah. Kita mau bisanya doa begitu. Enggak bisa maksa Tuhan. Gitu. Cara Allah ijabah beda-beda. Begitu cara Allah ijabah, beda-beda. Begitu. Dan tidak bisa dipaksa Tuhan oleh kita. Enggak. Ada 2 orang bertetangga. Yang satu mau hajatan, yang satu betani. Yang mau hajatan kira-kira mintanya hujan apa panas? Yang hajatan, hah? Panas. Gitu. Tuh doanya main-main apa serius? Serius. Yang tetangganya nih petani, kira-kira minta panas, minta hujan. Hujan. Serius apa main-main? Kardon gua kagak enak dah, gua kagak. Kagak. Emang dia mau terserah dia. Orang dia penguasa segalanya. Lalu kita ngapain doa? Doa itu bukan untuk memaksa Tuhan. Doa itu untuk menselaraskan hati dengan apa yang ditakdirkan Tuhan. Biar kita nggak ngamuk-ngamuk. Doa mau doa aja. Begitu. Nih yang ngaji nih. Kira-kira doanya minta miskin, minta kaya. Hah? Begitu. Cara jawab Allah beda-beda. Begitu. Begitu. Kira-kira dokter tuh. Kira-kira minta orang tuh semuanya sehat apa kagak dokter? Hah? Ini dokter nih minta orang semuanya sehat apa sakit dokter? Hah? Iya minta rezeki mintanya. Itu kan rezekinya dari mana? Orang sakit. Begitu. Kalau semuanya sehat bagaimana? Lo dokter ngamuk-ngamuk, kegering sakit apa begitu?
Tukang gali kubur begitu. Sholat duha, tukang gali kubur. Sholat duha enggak tukang gali kubur? Sholat duha minta apa? Rezekinya apa? Orang mati. Lah saudara minta mati, minta sehat. Lah terserah Allah. Mau yang dijabah yang mana? Begitu. Ini nggak ada yang mati apa ya? Kagak. Ntar yang mati bapaknya. Kan begitu. Ya terserah Allah. Jadi kita orang bertauhid itu begitu. Orang dagang minta untung. Urusan ngasih untung tidak, ya terserah Allah. Orang berobat minta sembuh. Urusan sembuh atau tidak, ya Allah. Begitu. Orang nyalek ya minta jadi. Urusan jadi apa tidak, ya terserah Allah. Gitu. Jangan sampai siap jadi. Siap gagal juga kudu siap sebagai hamba. Begitu. Karena doa bukan memaksa Tuhan. Begitu. Orang doanya aja Tuhan yang nakdirin. Takdir Tuhan bukan doanya. Dia takdir juga. Ya kalau Allah kagak takdirin mah mingkem aja gak mau doa-doa. Malam ngorok mulu. Ntar pagi aja ngelundusi WA. Aduh payah. Dia pagi begitu. Malam tidur mulu. Ada emang yang kayak begitu tuh? Enggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu. Coba tuh. Jadi kita mau ngapain sebagai hamba? Mengabdi sama Allah. Mengabdi. Doa itu supaya kita nih mengerti bahwa kita hamba yang lemah, tidak mengerti. Mintalah sama Allah yang mengerti. Entar dikasih inspirasi, entar dikasih solusi, entar dikasih jalan keluar. Itu urusan Tuhan. Maka kita ini hidup itu nikmat jadi muslim. Enak punya Tuhan yang mengerti. Tapi ingat, tidak semua yang diminta diberi, tapi yang dibutuhkan biar Anda tak minta, Tuhan beri. Biar kita nggak minta waktu kita kecil. Siapa yang ngurusin kita? Allah. Kasih tuh di hati ibunya. Nih tahu nih, pup nih pup. Nih lapar nih. Tahu. Ibu siapa tuh yang ngasih pengetahuan itu? Allah. Untuk apa? Ngopenin kita. Belum minta kita. Kalau kebutuhannya dikasih. Allah begitu. Jadi kita jangan takut. Kita sebagai hamba ini sifatnya fakir ilallah. Butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh. Jangan kita merasa nggak butuh. Orang Nabi aja pada doa. Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikan saya yang istiqomah di dalam salat, yang mendirikan itu Nabi loh. Lah kita kagak mikirin minta apa, minta istiqomah kagak, yang minta duit aja, duit aja. Begitu minta duit aja. Lah mintalah biar kita dapat hidayah, biar nanti membawa iman Islam, biar iman ini jangan lepas dari dada. Ini nih yang dipikirin. Begitu, ini nih. Kan ayatnya udah kita baca, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa pada kita kecuali takdir yang digariskan oleh Allah untuk kita. Ya siapa yang ditakdirkan? Terserah Allah. Begitu. Yang penting kewajiban kita ikhtiar. Begitu. Bukan untuk melemah, bukan. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Begitu. Dan itu bakal merusak tauhid kita. Begitu. Ikhtiar ya ikhtiar. Tugas kita doain. Begitu. Tugas kita itu begitu. Nih hidup. Begitu. Daripada kita ngomongin yang gak jelas. Begitu. Maka kita bersolawat yang jelas. Solawatmu membahagiakan. Minta sama Allah. Minta. Allah tidak pernah bosan memberi. Sejak bumi dicipta oleh Allah, masa ya sama kita Allah kagak ngeberi, kasih. Cuman kadang kita lupa. Laksana kita orang ini kayak anak ikan yang ada di kolam, di empang. Ada orang mancing, sampai anaknya diajak untuk mancing, biar anaknya tahu. Begitu, mancing. Begitu, ngajak anaknya juga. Dia tanya anaknya, anak siapa sih lu, hitam banget? Ya kan lu yang jemurin anaknya ya kan, di empang. Kan ini kagak bener aja ya kan. Anaknya diajak nih mancing, sampai Muara Gembong nyampe mancing tuh.
Begitu. Itu lagi ngomong dia sama anaknya, anakku, kita harus jaga air. Sebab air adalah barang vital, sumber kehidupan. Begitu kata si bapak sama anaknya. Didengar sama anak ikan. Air itu barang vital, sumber kehidupan. Terekam di anak ikan bahwa air barang vital, sumber kehidupan. Dia nanya sama temennya, lo tahu air nggak? Air di mana ya? Dia nanya sama temennya, sampai dari pagi nih, sampai maghrib, itu nanya sama temennya, air di mana? Itu air sumber kehidupan. Kemana-mana dia nyari. Nyari apa? Nyari air. Sampai ibunya bingung, ibu ikan. Di mana ini anakku? Pas dia lihat letih tuh anak, kenapa kamu letih? Saya nyari air, mak. Air itu saya nguping, sumber kehidupan. Air tuh di mana? Si ibu ikan tertawa. Dia bilang, lu dari dulu hidup di air. Dari dulu hidup di air. Oh, di air toh. Begitu. Itu kita orangnya. Nyari mana nikmatmu, mana rezekimu. Dia agak sadar. Masuk rumah sakit, baru dia sadar. Sehat itu rezeki. Keluarga rukun itu rezeki. Anak baik-baik nggak kena narkoba, itu juga rezeki. Tetangganya kena narkoba, ya Allah mondok anaknya, mana mahal lagi, bayar juga. Begitu saudara. Kenapa? Dia tidak paham tuh rezeki. Mana rezeki? Karena yang di otaknya duit, duit, duit. Dia lupa sama kesehatan adalah rezeki, bahwa rukun rezeki, punya teman baik-baik rezeki. Dia lupa tuh yang kayak begitu. Dikata Tuhan gak open sama dia, dari dulu diopenin. Cuman dia tidak sadar betapa dia makhluk lemah, iftiqar, butuh. Watak dasar dia dan Tuhan sifatnya qiyamuhu binafsihi. Maka kita jangan tidak minta sama Allah. Jangan minta sama Allah, kasih sama Allah. Nggak ada yang nggak dikasih. Minta sama Allah. Urusan pengijabahan itu tugas Tuhan. Tugas kita minta sehat zahir, sehat batin. Minta apa saja silakan minta. Jangan tidak minta. Jangan. Makhluk semuanya lemah, tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah saja. Tidak ada yang hebat. Yang kaya cuma Allah. Maka ini yang harus dibolak-balik oleh kita. Sampai habis Jumat itu kalau kita mampu baca 70 kali, paling enggak minimal 4 kali, Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an harabik, wa bita'atika an ma'asyatik, wa fadlika amman siwak. Anda baca 70 kali ba'da sholat Jumat, enggak nyampe 7 Jumat, lihat keajaibannya. Dengan kesadaran betapa sifat kita iftiqar, sifat kita fakir, sifat kita butuh sama Allah. Allah bakal beri kesulitan yang menimpa kita bakal diganti menjadi kemudahan, kesempitan dirubah menjadi kelapangan, kefakiran dirubah menjadi berkecukupan bila kita serius tangisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita pengennya panen, nanem kurang mau. Ini yang jadi masalah. Begitu. Pengennya diberi mulu, tapi kita kurang mau mendekat kepada Allah. Mendekat. Jangan tidak mendekat. Mendekat itu penting sama Allah. Mendekat. Banyak dalam Al-Quran. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Banyak. Banyak. Jangan. Begitu. Ada seorang sahabat dilihat sama Nabi, mukanya kusut, rambutnya cakak-cakan. Kenapa? Dia minta, ya Rabb, tolong saya beri kesengsaraan di dunia. Saya pengen senangnya di akhirat saja. Kata Nabi, jangan. Itu bahaya. Ente minta mau
ente pengen senang di dunia di akhirat, minta. Itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta di dunia jangan sengsara, hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Lebih-lebih sekarang bulan Sya'ban, mau menghadapi malam nisfu Sya'ban, malam yang mustajab. Kata Nabi di dalam hadis Baihaqi, Imam Syafi'i riwayatkan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wa. Ada 5 malam di mana doa diijabah oleh Allah. Salah satunya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tangis ya Allah, dari sekarang persiapkan diri agar supaya kita betul-betul serius, kesadaran dalam diri bahwa kita adalah hamba Allah dan hamba Allah. Kita punya Tuhan. Tidak ada masalah yang besar bila berhadapan dengan Tuhan yang maha besar. Katakan masalah kau kecil, yang besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Maka jangan sampai jadi muslim pesimis, menjadi muslim harus optimis, yakin dalam menjadi hidup. Kita bisa. Jangan kita kata tidak mungkin. Jangan, karena kita adalah hamba Allah yang maha kuasa. Jangan kata kita kaya-kayanya, jangan, bisa, sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha qiyamuhu binafsihi. Kita kudu balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang percaya bahwa dirinya butuh kepada Allah, maka tentu hidupnya selalu merintih, memohon, mengetuk pintu-pintu kebaikan Allah. Kalaulah kita ngaku orang miskin, butuh sesuatu, jangan kagak datang sama orang kaya, ketok pintunya, pintu depan gak keluar, jangan bosen. Ketok pintu samping, kagak keluar juga, ketok pintu belakang, jangan bosen. Kalau diketok terus bakal keluar. Kalau kita ngaku sebagai hamba yang butuh kepada Allah, ketok pintu kemurahan Allah, malam belum diberi juga, jangan bosen. Pagi sholat duha, minta sama Allah, pagi nggak dikasih, pada asar tangis ya Allah. Tidak ada sesuatu yang kalau kita betul-betul serius yang kemudian tidak dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seriuslah kita di dalam meminta sama Allah, yakin hakul yakin apa saja yang kita minta, bila didasari dengan keseriusan, Allah bakal beri untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segini nih kajian kita, nanti kita sambung. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini nanti kita sambung. Kajian kita segini saja. Minta maaf saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan waktu yang ada, kesulitan bagi kami untuk terus taklim karena habis ketemuan ini tanggal berapa ya? 2 minggu akan datang. Tanggal 26? Enggak lah. Masa tanggal 26? Ketemu ini? Hah? Oh iya, 22 tanggal 22 udah lewat nisfu dan tidak lazim di tanah Betawi taklim. Kalau habis lewat nisfu, jadi sehingga taklimnya segini aja, begitu segini aja. Oleh karena itu saya minta maaf kepada keluarga besar Ma'ruf, khususnya kepada pengurus, bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam taklim ini, bila uraian yang kurang bisa dipahami, paparan materi kurang bisa dicerna, atau ada hal-hal lain yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya dan mengaturkan ribuan terima kasih.